adik semuanya. Oke, di video kali ini adalah kelanjutan video kemarin tentang fluida statis. Di kali ini kita akan fokus bahas soal-soal tentang fluida statis di part 7.1. Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya di sini ya seperti biasa Kak Wadi pengen kalian dalam mengerjakan soal itu pause dulu. Kalian kerjakan dulu sendiri. Biar apa? Biar kalian terbiasa untuk mengerjakan soal sendiri. Baru kalau kalian sudah mentok nih, nggak tahu lagi jawabannya, kalian bisa klik play lagi untuk memastikan jawaban kalian itu udah benar atau kalian sampai mana nih bingungnya mengerjakannya di mana, gitu ya. Oke, silakan pause dulu. Oke, buat kalian yang udah selesai, kita mulai mengerjakan. Sebelumnya, kalau kalian belum nonton materinya, kalian bisa nonton di video sebelumnya ya. Kalian bisa klik di sini. Oke, kita bahas soal nomor 1. Massa bola memiliki massa jenis. Di sini berarti ada bola ya, punya massa jenis rho dan berdiameter 7. Berarti di sini ada D-nya 7. Yang ditanya berapakah massa bolanya? Untuk rho itu bisa dicari M per V. Nah, kita kan mau cari massanya ini. Rho-nya udah ada, V-nya nih belum ada, kita cari berarti volume bola. Rumus volume bola itu bisa dicari dengan 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan 4/3, pi-nya 3,14 dikali R. Diameternya 7 cm. Berarti R-nya berapa? Setengahnya ya, 3,5. Karena di sini dalam cm kita harus ubah ke meter, naik 2 berarti 0,035 meter. Nah, kita masukkan di sini ya 0,035 pangkat 3. Nah, kalian bisa hitung satu-satu ya. Nanti ini bagi 3. Untuk volumenya ini nanti menghasilkan 1,79 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, didapat dari mana? Silahkan dihitung ya nanti secara manual. Oke, setelah itu karena kita mau cari M, maka tinggal dipakai rumus rho dikali V. Rho-nya 57,4 dikali 1,79 kali 10 pangkat min 4. Maka di sini hasilnya yang ditemukan itu 0,01. Nah, panjang ya, kilogram. Nah, kalian tinggal cari mana nih yang memungkinkan. Nah, ini 0,01 diambil depannya aja ya. Maka jawabannya yang B. Oke, masih gampang ya. Ini cuma perhitungannya aja, mungkin yang sedikit rumit, jadi nggak apa-apa, dicoba aja. Oke, selanjutnya soal kedua. Air raksa dalam bejana berhubungan mempunyai selisih 2 cm. Nah, di sini ada selisih ya, 2 cm ketinggiannya. Kaki sebelah kiri berisi zat cair, yang ini ya, tingginya itu 25 cm. Maka massa jenis zat cair tersebut, berarti yang ditanya ini ya, berapakah ini rho-nya? Ada air dan ada raksa. Maka di sini kita tinggal membandingkan aja ya, untuk tekanan di air banding tekanannya raksa ya. Nah, rumusnya pakai tekanan hidrostatis. Rho GH air sama dengan Rho GH raksa. Karena kita mencari rho air, maka kita tulis lagi tetap G itu 10. Ketinggian si airnya itu 25 cm. Berarti kita tulis 25 ya. Setelah itu rho-nya di sini kita masukkan 13.600 ya, G-nya 10. H raksanya itu di sini nilainya 2 ya. Nah, di sini kita kali 10 kali 2 berarti 250 rho sama dengan 13.600 kali 10 kali 2 itu hasilnya 272.000. Nah, untuk rho berarti tinggal dibagi aja, 272.000 dibagi 250. Maka hasilnya di sini yaitu 1088. Ya, yang C ya 1088.
Oke, sip, ini masih mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 36, berarti ini W di udara ya. Ketika benda tersebut ditimbang dalam air, beratnya menjadi 28, berarti ini W air. Jika rho air 10 pangkat 3 atau 1000, maka gaya ke atas yang dialami benda tersebut adalah, nah kita tinggal cari ya, gaya ke atas itu kita bisa dapatkan dengan gaya berat benda di udara dikurangi gaya berat benda saat dia di air. Berarti tinggal 35 dikurangi 28, hasilnya berapa? Hasilnya 7 Newton. Nah, tinggal dikurangi aja ya. Kalau misal nanti nggak tahu, kalian bisa pakai hukum Archimedes ya, rumus hukum Archimedes yang agak panjang itu. Oke, selanjutnya di sini ya, soal keempat. Sebuah kawat yang panjangnya 24 cm berada di permukaan air dengan panjangnya sejajar dengan permukaan. Koefisien tegangan permukaan air itu ini ya 0,073, maka gaya tambahan di luar berat kawat yang diperlukan untuk menarik kawat. Berarti di sini kita bisa menggunakan rumus tegangan permukaan ya. Nah, di sini kita bisa pakai rumus V sama dengan tegangan permukaan kali D, atau kita bisa pakai rumus V tegangan permukaan D-nya itu berarti 2L panjang kawatnya ya. Di sini untuk koefisien tegangan permukaannya udah ada ya, 0,073 dikali 2L-nya di sini ada 24 kali cm ke meter ya, 10 pangkat min 2. Maka di sini 0,073 dikali 2 dikali 24 itu menghasilkan 3,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 3,5 berapa gitu ya ke belakang. Nah, kita karena di sini mintanya cuma 2 angka, maka kita ambil 2 angka aja ya. Hasilnya yang D. Nah, gampang banget ya kan? Selanjutnya soal terakhir untuk fluida statis di sini, jika diketahui MB 6 ton dan G 10, maka massa beban di A. Yang ditanya massa beban di A. Kalau ada gambar kayak gini, itu pasti gak jauh-jauh dari yang namanya hukum Pascal. Rumus hukum Pascal itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F-nya di sini kita F itu bisa dirumuskan dengan rumus atau gaya berat ya, W. Gaya berat sendiri itu kan M dikali G. Nah, jadi di sini rumusnya kita bisa ganti jadi mg per A1 sama dengan M2G per A2. Nah, kita masukkan M1 atau MA yang mau kita cari, G-nya 10 per A1-nya 10 pangkat min 2 di situ. Selanjutnya M2-nya 6 ton, berarti 6000 kg ya, dikali 10 per A2-nya 20. Nah, yang bisa kita kerjakan, Di sini kita bisa coret 2 sama 6 jadi 3000. Yang di sini pangkat 2 yang di bawah ini kalau pindah ke atas itu kan jadi positif ya. Maka di sini M1 dikali 10. 10-nya ada 3 berarti 1000 ya, sama dengan 3000 di sini. Maka M1 atau MA-nya tinggal dibagi 3000 per 1000 sama dengan 3 kg. Jawabannya yang B. Oke, mudah banget ya. Oke, segitu dulu pembahasan materi fluida statis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Belajar bareng yuk.